terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Rizal Ramli Jumhur Hidayat ditangkap jam 4 pagi. Sumber saya dari YouTube. Jadi di sini kata Rizal Ramli Jumhur Hidayat ditangkap polisi jam 4 pagi. Dan penangkapan terus katanya keterlaluan, seperti teroris saja Jumhur Hidayat diperlakukan. Apalagi dilakukan penangkapannya jam 4 pagi. Dan juga polisi yang melakukan penangkapan itu sampai 30 orang. Sehingga cukup banyak. Karena pengertian orang kalau menangkap penjahat paling 2-3 orang, ini 30 orang. Kritikan Rizal Ramli tidak tepat. Karena ada tuduhan melakukan penghasutan atau demo buruh sudah masuk perbuatan kejahatan. Dan semua perbuatan penghasutan atas demo buruh tersebut sudah dikategorikan suatu perbuatan kejahatan. Jenis daripada perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya berat dan ringan ada banyak. Antara lain jenis perbuatan kejahatan yang berat adalah pembunuhan direncanakan. Ancamannya hukuman mati dihukum berdasarkan pasal 340 KUHP. Demikian juga pencurian, ancamannya 5 tahun. Dan juga penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Semua itu dikelompokkan daripada perbuatan kejahatan. Semua itu perbuatan diatur dalam KUHP, termasuk daripada perbuatan korupsi. Ini perbuatan kejahatan. Fitnah, penghinaan, itu seluruhnya termasuk perbuatan kejahatan. Terorisme, penipuan, dan lain-lain. Jadi perbuatan Jumhur Hidayat merupakan perbuatan kejahatan biasa, perbuatan kejahatan biasa atau penghasutan. Tetapi perlakuan penanganannya sama dengan perbuatan kejahatan yang lainnya itu. Lainnya tidak berbeda sesuai asas hukum pidana Indonesia, yaitu equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi semua orang yang melakukan kejahatan dipersamakan proses hukumnya itu. Karena setiap orang itu karena sudah melakukan kejahatan tentu berlakulah hukum pidana sesuai proses hukum yang berlaku, yaitu semua ditangkap, ada yang ditangkap, ada yang tidak boleh ditangkap, tergantung daripada perbuatan tersebut. Karena penghasutan ini termasuk perbuatan berat juga, ini menghasut orang agar melakukan demo buruh tersebut. Itu sama juga nanti dia menjatuhkan negara. Jadi termasuk perbuatan berat juga ini, sehingga penyelesaiannya pun sesuai dengan hukum yang berlaku, sama juga dengan perbuatan kejahatan yang lainnya. Jadi itulah saya lihat persamaan equality before the law, persamaan hak di depan hukum dalam setiap orang yang melakukan kesalahan, baik dia pejabat tinggi, tokoh agama, pengusaha, dan lain sebagainya. Kalau melakukan kejahatan, sama perlakuannya di depan hukum. Tidak ada yang diistimewakan apapun yang lainnya tersebut. Soal penangkapan malam atau siang hari, tidak, sepanjang didukung minimal 2 alat bukti, baik itu ditangkap siang hari maupun malam hari, tidak ada masalah. Yang penting didukung 2 alat bukti. Karena terkait penangkapan Jumhur Hidayat ditangkap jam 4 pagi, karena Jumhur Hidayat ini kan orang terkenal, orang terkenal ini di koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan banyak pendukungnya, sehingga dia perlu ditangkap jam 4 pagi agar pendukungnya itu nanti tidak mengetahuinya dan tidak datang untuk membelanya, sehingga dia ditangkap pada jam 4 pagi tersebut. Apapun alasannya, ya sesuai aturan hukum, sepanjang dia sudah ada 2 alat bukti bahwa dia itu melakukan kejahatan, ya tidak masalah mau dia siang hari, mau malam hari, mau pagi hari, mau siang hari, mau subuh, dan lain sebagainya, bisa ditangkap, tidak ada masalah. Dan juga karena dia orang kuat koalisi menyelamatkan Indonesia ini, sehingga polisi membawa 30 orang personilnya. Karena kalau nanti
pendukungnya daripada Jumhur Hidayah dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sampai datang nanti jumlahnya cukup banyak, sehingga polisi nanti bisa melakukan perlawanan. Kalau cuma 2 orang aja, polisi nanti tidak bisa melakukan perlawanan. Itu sudah diantisipasi polisi jauh sebelum, karena Jumhur Hidayat ini adalah orang terkenal di lingkungan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sehingga nanti kalau orang koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia datang pendukungnya itu sampai mengganggu penangkapan, tentu polisi dapat melakukan perlawanan karena sudah dibawa 30 orang. Jadi saya lihat harus dipahami. Jadi tidak ada yang salah. Jadi berdasarkan hal tersebut, penangkapan Jumhur Hidayat yang dilakukan oleh polisi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan kelihatannya Rizal Ramli minta diistimewakan dalam menyelesaikan perkara Jumhur Hidayat ini. Jangan disamakan seperti teroris atau kejahatan lainnya. Hal ini bertentangan dengan hukum pidana, bertentangan dengan asas equality dulu, persamaan hak di depan hukum, dan tidak boleh diistimewakan. Yang demikianlah, kalau memang Jumhur Hidayat ini melakukan kejahatan, tentu akan diproses sesuai dengan hukum, sesuai dengan asas equality dulu, persamaan hak di depan hukum. Sekian dan terima kasih.